Yes, sebentar, tunggu ya. Kita akan mulai hari ini keseruannya live hari ini. Coba gue cek dulu live-nya. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Indonesia. Salam dari Pulau Denpasar, Bali. Gue barusan masuk ke hotel yang disediakan oleh yang hire gue di Bali. Keren banget tempatnya. Dan cuacanya cukup gerimis hari ini di Denpasar, tepatnya di daerah Renon, Bali. Kalau hari ini lo lihat mata gue ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, karena hari ini gue lagi live streaming di 3 tempat. Yaitu gue live streaming di Instagram, gue live streaming di TikTok, dan gue live streaming di LinkedIn. Bahasan hari ini, hari Kamis 19 Januari 2023. Yeay, sudah 2023 di tanggal 19. Gue berharap semua teman-teman gue di seluruh Indonesia sudah memecahkan rekor dalam 19 hari Anda sudah ngonten atau branding. Apapun bidang yang Anda hari ini sedang geluti. Yang belum pernah ketemu saya, perkenalkan sekali lagi nama saya Ikrar. Saya adalah profesional yang sudah menggeluti dunia profesional di 7 perusahaan dalam 24 tahun belakangan ini. Dan hari ini khusus di hari Kamis, karena gue barusan check-in di hotel juga, gue lagi ngetes gimana wifi-nya, gue lagi ngetes gimana kecepatan speed-nya. Gue pengen berbagi sama Indonesia, gimana agar ide branding Anda nggak macet. Itu judulnya. Teman-teman, yuk kita mulai, nggak lama, 30-45 menit ke depan. Kalau entar lu mau tanya, lu tanya. Kalau ada yang nggak ngerti, lu sharing, lu boleh tanya. Faktanya, selama gue berbagi dalam 4 tahun ini di ribuan teman-teman profesional di berbagai daerah di Nusantara dan di berbagai perusahaan, gue melihat benang merahnya yaitu satu hal. Kenapa orang kalau diminta untuk branding itu macet? Satu halnya yang gue pelajari dan gue mau sharing ke lu semua adalah ternyata orang-orang ini nggak pernah dapat ilmunya branding. Itu yang pertama dan utama. Nggak pernah dapat ilmunya branding. Terus yang paling parah lagi, teman-teman kita yang akhirnya nggak tahu ilmunya, itu nggak pernah dapat yang namanya mentornya branding. Baik, karena fakta itulah, dibicara itu mudah, gue paham nih, bahwa gue nggak akan capek untuk berhenti berbagi kepada Indonesia agar orang-orang kita yang punya skill banyak banget, yang punya keahlian keren banget, yang punya pengalaman wisdomnya luar biasa, bisa melakukan branding ketika mereka sedang berada dalam posisi-posisi tertentu. Nah, kata kuncinya sedang berada dalam posisi-posisi tertentu. Tadi pagi gue barusan posting di berbagai sosial media. Hari ini adalah hari pertama gue sampai di Bali. Karena mulai besok gue akan ngajar private sampai hari Sabtu. Dan Minggu gue pulang ke Jakarta lagi. Dan gue tadi pagi ngeliat seorang postingan dari bagian procurement di sosial media. Itu akhirnya tidak mendapatkan interaksi dan engagement sama sekali. Ini gue menarik, makanya gue pengen sore ini gue berbagi sama semua teman-teman gue di Indonesia bahwa ketika Anda hari ini sedang di posisi-posisi di perusahaan, sedang menduduki jabatan-jabatan tertentu, saya mau ngajak teman-teman untuk melakukan branding. Singkat cerita, seperti ini ceritanya. Orang itu umumnya suka macet karena kebanyakan, sekali lagi, mau melakukan sesuatu itu nggak ada dua hal. Yang pertama adalah nggak punya pengetahuannya. Terus yang kedua, nggak punya yang namanya mentornya. Nah, gue mau berbagi sama lo semua. Gue akan kasih yang gue tahu soal bagaimana lo memulai branding lo. Kali ini gue live bukan di 6 platform seperti biasanya. Gue live hanya di 3, yaitu di TikTok, di Instagram, dan di LinkedIn. Gue mau kasih tips hari ini yang sangat aplikatif, yang sangat simple, yang sangat nggak kusut dan nggak ribet di tengah hujan daerah Renon Denpasar. Kebetulan gue diinepin oleh keluarga super kaya raya yang mendatangkan gue ke Bali
ngajarin caranya public speaking dan ngajarin caranya presentasi serta live streaming. Karena hujan hari ini, jadi gue putuskan untuk gak kemana-mana, mendingan gue ngonten, gue berbagi sama lo agar lo semua ngerti ilmunya hari ini. Jadi yang namanya orang melakukan branding, itu adalah sangat aneh kalau yang dia lakukan brandingnya bukan sesuatu yang dia pahami. Kayak contoh tadi pagi, gue lihat seorang postingan ex-procurement. Lo tahu kan kalau di perusahaan itu ada namanya bagian procurement atau pengadaan. Itu adalah umumnya bagian yang paling sering dikerubutin sama orang-orang untuk menjadi bagian daripada vendor ataupun segala macam di perusahaan tersebut. Sebentar ya, Gojek telepon ya sebentar ya. Sebentar, maaf. Ya Mas. Ada orangnya nggak di rumah? Baik, kalau nggak ada, boleh nggak tolong disangkutin di pagar atas bagian dalam, Mas? Disangkutin aja nggak apa-apa. Iya, makasih ya. Sama-sama, Mas. Mohon maaf teman-teman lagi live streaming, biasa urusan Gojek-Gojekan. Tetap gue harus konfirmasi dulu karena takut barangnya hilang dan takut orang yang menerimanya jadi nggak nerima. Baik, gue terusin lagi ya. Tadi pagi gue belajar banyak bagaimana seorang yang melakukan posting ketika dia perlu pekerjaan, terus kemudian nggak ada interaksinya sama sekali. Di sini gue mau berbagi sama lo semua. Yang gue mau berbagi adalah, saya percaya 100% kalau teman-teman di luar sana pasti selama masih aktif di perusahaan, itu pasti punya expertise-nya. Pasti punya wisdom-nya. Pasti punya pengalamannya. Nah, kemudian kenapa teman-teman jadi nggak bisa berbagi, jadi nggak bisa sharing, jadi nggak bisa melakukan live streaming? Karena ternyata ujung pangkalnya itu teman-teman belum bisa bicaranya. Betul nggak? Teman-teman belum bisa nih nyampaikan selancar saya nih, bicara tanpa screen, tanpa teks, langsung streaming, ngomong, gitu ya. Jadi teman-teman ternyata yang saya amati, itu nggak bisa melakukan untuk berbaginya. Jadi kalau teman-teman sekarang punya bisnis, punya bidang industri, teman-teman sekarang ahlinya sesuatu di bidang Anda tuh udah kepengen banget untuk bisa berbagi, berbagilah di saat Anda masih aktif di perusahaan tersebut, atau di saat Anda masih menjalankan bisnis Anda. Gue ulang ya. Berbagilah di saat Anda masih aktif di perusahaan Anda, atau Anda masih menjalani bisnis yang Anda jalani saat ini. Jadi boleh lu ulang di dalam komennya, jadi lu ngerti yang gue maksud dengan yang barusan gue kasih tahu sama teman-teman semua, bahwa berbagilah di saat Anda masih aktif di perusahaan atau masih menjalani bisnis yang sekarang Anda jalani. Pertanyaannya kenapa? Saya yakin teman-teman tuh pintar semua dalam bidang, dalam keahlian kesehariannya di pekerjaan dan di bisnisnya. Hanya yang kurang tekun adalah teman-teman itu masih belum bisa percaya bahwa branding itu perlu dibangun. Aduh, ada telepon lain ya. Sebentar ya. Kok gue nggak lihat ada ID color-nya ya? Ini siapa yang telepon nih? Nanti deh, nggak ada ID color-nya. Nah, jadi yang gue mau sharing hari ini adalah bagaimana teman-teman bisa mengenali why Anda harus branding di saat Anda sekarang sedang bekerja di perusahaan atau sedang melakukan bisnis. Why-nya tuh kenapa? Nah, ini gue spill sama lo semua. Bentar ya. Halo? Yo. Iya. Udah. Dia sudah nyantelin. Yo. Maklum, kalau sesi gratisan itu selalu ada intervensi, nggak apa-apa ya. Yang penting ilmu gue akan sharing tetap. Nah, gue balik lagi nih. Jadi, gue mau kasih tipsnya agar teman-teman yang hari ini lagi berbisnis atau lagi bekerja di perusahaan, yuk lakukan brandingnya saat ini.
Jadi yang gue kasih tahu adalah ketika misalnya Anda sekarang sedang di HR, Anda sedang di procurement, Anda sedang di sales, Anda sedang di whatever it is yang Anda sekarang lakukan gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya Anda sekarang lakukannya itu adalah lakukan yang Anda sendiri nggak ngerti gimana ya caranya ya, gimana caranya agar gue tuh bisa nge-branding di saat gue tuh hari ini lagi aktif, gampang. Kalau lu habis lihat video gue streaming hari ini langsung dari Denpasar Renon Bali, makanya gue pengen lu lakukan adalah lu harus percaya diri ketika lu membuat sosial media lu untuk live streaming, lu harus benar-benar bisa menceritakan yang sehari-harinya lu kerjain. Jadi yang sehari-harinya lu kerjain itu lu ceritain. Karena orang tuh kalau branding yang bukan dia kerjain, itu akan kelihatan nggak ada genuine-nya. Jadi kalau teman-teman hari ini misalnya bekerja di bagian operation, di bagian marketing, di bagian misalnya hitung-hitungan, payroll, atau Anda punya bisnis makanan, Anda punya bisnis aplikasi, Anda punya bisnis segala macam, yang gue liatin adalah jangan sembunyi karena lu lagi enggak ngejual simpenan, karena Anda lagi tidak menunjukin selingkuhan. Jadi kalau Anda punya sesuatu, keahlian Anda, branding Anda punya sesuatu yang menjadi dasar Anda bekerja, berbisnis, itu dikeluarin. Dikeluarin itu bentuknya bukan hard selling. Contoh nyata ya, biar teman-teman punya ide dan bisa teman-teman punya gambaran. Selain lo harus memperbaiki cara lo bicara, selain lo harus memperbaiki cara Anda berbicara, Anda juga harus tahu bahwa yang namanya branding itu, lakukan saja yang namanya misalnya tips dan trik. Contoh ya, 3 hal yang bisa membuat Anda berbisnis rumahan dengan mudah, atau 5 bagaimana Anda bisa berbisnis franchise dengan mudah, atau ini loh yang nggak boleh Anda lakukan kalau Anda sedang memilih travel agent, begini loh yang harus dilakukan ketika lo akan berkunjung ke. Nah, hal-hal ini yang gue selalu lakukan dalam bentuk misalnya live streaming video 1 menit, atau gue ngonten video 1 menit, atau gue lakukan dalam bentuk carousel. Kalau teman-teman nggak tahu juga carousel, sekali lagi cek di Instagram lo. Kadang-kadang ada orang bikin sesuatu itu dengan 3 hal keren, atau cara-cara ini nggak bisa Anda lakukan, so Anda swipe, itu namanya carousel. Ada lagi misalnya Anda berbentuk cerita, ada lagi misalnya Anda berbentuk yang namanya caption, atau kalau sudah kayak gue yang kalau nggak ngonten sehari itu sakit perut gitu ya, gue akan ngonten 1 hari untuk ngupload video-video gue di sosial media. Jadi branding itu perlu proses. Nah, proses itu akan jauh lebih powerful ketika Anda sedang menjalaninya hari ini, baik Anda itu kuliah, baik Anda itu lagi kerja, atau Anda lagi berbisnis, hari ini tuh adalah Anda harus melakukannya. Jadi bukan besok atau entar dulu, enggak. Nah, umumnya yang gue juga nggak pernah lakukan di sosial media gue adalah, kalau Anda perhatikan sosial media saya adalah, saya tidak pernah yang namanya memposting video-video orang. Nggak pernah. Karena bagi saya adalah, kenapa gue harus posting video dan wisdom orang, sedangkan gue punya posting video dan wisdom gue sendiri. Ulangi ya, kenapa gue mesti posting wisdom video orang, sedangkan gue punya posting video wisdom gue sendiri. Nah, itu yang harus teman-teman selalu katakan di diri Anda, bahwa kita sama-sama punya sosial media, betul? Kita sama-sama punya kuota. Kita sama-sama punya handphone, walaupun handphonenya beda-beda merek. Kita sama-sama punya waktu. Yang membedakan Anda dengan saya adalah, saya melakukannya tanpa henti. Karena saya bukan anak sultan. Karena saya bukan orang yang dilahirkan kaya raya, yang Anda lahir di silver plate, bukan. Nah, jadi saya suka ngajak teman-teman profesional yang sekarang sedang meniti karir di profesional, yang kalau gue lihat postingan di LinkedIn lagi ngepost foto-foto keren bersama timnya, lagi foto-foto keren bersama alat-alatnya. Pertanyaan gue gampang kok. Berani nggak besok atau nanti malam live streaming untuk sharing apa yang Anda kerjakan? Berani nggak mulai besok Anda bikin video 1 menitan posting konten tanpa henti? Berani nggak Anda melakukannya di tempat-tempat kerja Anda yang keren-keren itu, yang eksotis itu, yang nggak semua orang punya kesempatan berkarir di sana? Pertanyaannya adalah banyak nggak beraninya. Banyak nggak beraninya orang branding itu, kalau yang saya lihat bottom line-nya adalah karena Anda nggak bisa ngomongnya. Karena Anda nggak bisa bicaranya.
Karena Anda nggak bisa menyampaikannya. Karena Anda nggak pernah belajar. Karena Anda nggak pernah punya mentor. Jadi gimana Anda bisa melakukan kalau Anda nggak tahu ilmunya dan Anda nggak tahu cara melakukannya. Jadi kalau gue lagi lihat nih di postingan sosial media LinkedIn misalnya, gue ngelihatnya adalah ketika lo farewell atau ketika lo last day, lo posting. Pertanyaan gue, lo pada saat aktif di perusahaan lo posting apa? LinkedIn itu bagi gue adalah bukan lagi tempat untuk orang posting last day, posting keluh kesah lo karena di PHK. Enggak. Ini platform yang menurut gue adalah kesempatan lo, dan juga platform-platform lain adalah kesempatan lo untuk berbagi wisdom lo, pengalaman lo, keahlian lo, bisnis lo, dengan cara yang bukan hard selling. Ulangi ya, dengan cara yang bukan hard selling. Namanya juga sosial media. Sosial media di mata gue adalah tempat untuk bersosialisasi. Jadi kalau lo nggak ngerti, gue mau kasih tahu my wisdom, kalau sosial media itu adalah tempatnya untuk bersosialisasi. Contoh nih, kayak misalnya hari ini lo ngelihat gue lagi sharing, gue lagi hosting, gue lagi berbagi, terus lo ngasih komentar, terus lo ngasih pertanyaan, terus lo ngasih feedback. Itu karena Anda dan saya itu menjalin hubungan namanya engagement. Nah ini enggak, kebanyakan dari kita punya teman-teman di sosial media, Anda ignorance-nya terlalu parah. Anda nggak mau taunya terlalu banyak. Terus yang paling gua lagi terus pelajari tentang sosial media, bagaimana orang melakukan branding adalah Anda itu suka sekali untuk memposting berita-berita yang negatif yang dari stitch orang. Dan lu lihat di video-video gue di sosial media gue yang nggak banyak followernya, yang nggak banyak laku, itu karena gue nggak pernah melakukannya. Jadi kalau Anda memang mau mencari, karena yang namanya algoritma sosial media itu dia nggak peduli ya konten lo positif, konten lo negatif, konten lo jorok, konten lo habis-habisan hina orang, konten lo nggak ada manfaatnya, unfaedah, dia nggak peduli ya. Jadi kalau teman-teman mendalami dunia sosial media yang beneran adalah sosial media itu hanya akan menghitung engagement algoritma lo dengan orang lain. Sesederhana itu ya. Makanya ketika gue berbagi soal konten-konten gimana lo bisa bicara, gimana lo bisa presentasi, gimana tangan lo jangan mati, gimana wajah lo harus yang namanya wajah lo sumringah, cara lo untuk menyampaikan harus gelegar, itu nggak banyak traction-nya karena ini bukan berita-berita negatif. Jadi sosial media tidak menganggap engagement konten-konten edukasi itu menjadi suatu bentuk pembelajaran yang harus diviralkan. Enggak. Kalau lo mau viral, gue kasih tahu ya, lo bisa lihat tuh yang sekarang misalnya nih, lagi ada KDRT, itu aja video lo stitch sebagai branding lo. Nah nanti orang akan ngelihat, lo tuh hanya orang yang suka nge-branding terhadap berita-berita negatif. Apalagi gue sering lihat nih, orang nge-stitch video terus gaya lo kayak seorang detektif yang mengulas lagi, padahal lo cuma baca. Dengan gaya lo soal nulis-nulis di buku gitu ya, nulis-nulis di buku terus lo lakukan. Tapi bagi gue orang-orang ini punya pengalaman melakukan live streaming. Jadi dia tuh punya pengalamannya untuk berbicara. Itu nggak apa-apa juga. Untuk latihan sih bagus-bagus saja. Tapi untuk nge-branding diri lo sebagai ahlinya apa itu agak blunder. Karena lo melakukan sesuatu yang bukan keahlian lo. Contoh, kayak kemarin misalnya lagi ada peristiwa-peristiwa yang lagi hits nih. Ada satu keluarga keracunan atau diracun di Bekasi. Tiba-tiba ada orang nge-stitch ini untuk ngebahas. Buat apa? Lo kan bukan polisi, lo bukan detektif. Lo hanya masyarakat biasa yang cuma ngebaca lagi, lo lakukan lagi. Jadi bagi gue itu kayak plagiatisme ya, kayak plagiat ya. Gue balik lagi ke dalam judul hari ini, gimana agar ide branding Anda nggak macet. Nah, gue sering banget ngelihat teman-teman yang sudah setahun, 2 tahun di sosial media LinkedIn gitu ya, belum kelihatan konsistennya untuk berbagi, belum kelihatan konsistennya untuk sharing, belum berani bikin event. 2022 berlalu tanpa ada satupun kelas yang dia buka. Padahal gue yakin, seyakin-yakinnya, lo tuh punya keahlian, lo tuh punya yang namanya wisdom, expertise, cuman kayaknya ada satu yang kalian tuh nggak punya, yaitu kemampuan bicara seperti yang gue lakukan sekarang. Nah, kemampuan bicara ini, kalau gue boleh sharing dengan sangat jujur, ini bukan kemampuan lo dari lahir, bukan. Kemampuan bicara ini adalah kemampuan yang harus lo pelajari. Karena ketika kemampuan bicara lo enak, nggak ada AE-AE-nya, nggak ada
Contoh ya, kalau lo nggak tahu ilmu bicara nih, ketika lo branding misalnya ya, lo adalah seorang ahli tambang, lo ngomongnya gini, jadi hari ini pertambangan di Indonesia apa itu apa namanya, kan nggak enak didengarnya. Kalau yang belum tahu ilmu komunikasi, gue kasih tahu nih, ilmu komunikasi mengatakan bahwa ketika lo ngeluarin filler, filler itu AE itu ya, itu mengurangi yang pertama kompetensi lo, yang kedua mengurangi trust lo, yang ketiga mengurangi otoritas lo, dan yang keempat mengurangi impact. Nah, jadi kalau jadi jangan macam-macam kalau ada netizen julid gitu ya mengatakan, Mas Ikrar, kalau Bapak ini yang kaya raya gitu, ya kalau lu kaya raya nggak apa-apa. Kalau Anda kaya raya, Anda branding dengan omongan macet-macet, nggak apa-apa. Orang kaya mah sah. Ulangi ya, orang kaya sah. Tapi kalau lo nggak kaya, kau mendang-mending seperti gue, yuk lakukan hal yang bener aja. Ngomong tuh yang bener dulu tanpa filler gitu. Silakan ya kalau lo udah mulai mau tanya-tanya kepada materi gue hari ini, gimana agar ide dan branding Anda nggak macet gitu. Gue lihat di TikTok ada yang nanya nih, Kak mau tanya kenapa ya kalau mau presentasi suka ngeblank. Kak gini Kak, suka ngeblank itu karena kakak nggak pernah belajar ilmunya bicara. Ilmunya bicara tuh ada 3 Kak. 1 adalah buka, 2 adalah konten, 3 adalah nutup. Nah, nggak bisa Kak, orang bisa terus presentasi dengan belajar di sosial media seperti ini, nggak bisa. Either kakak ikut kelas, either kakak punya mentor, either kakak berkorban. Jadi kayak hari ini nih saya datang ke Bali, ini ada satu keluarga yang mau investasi, datangkan saya ke Bali karena dia mau, dia dan beliau dan seluruh keluarganya bisa bicara. Jadi memang bisa bicara itu ada ilmunya, bukan nggak ada ilmunya. Jadi kalau teman-teman dengerin hari ini nih, mata saya ngelihat ke LinkedIn, ke Instagram, ke TikTok, tangan saya gerak, saya nggak pakai teks, nggak pakai teleprom, kosakata saya nggak pernah habis, itu karena saya menguasai ilmu bicara. Jadi karena Anda menguasai ilmu bicara, maka brandingnya Anda itu jadi gampang dilakukan. Contohnya ya, ngilangin filler gimana Kak? Ini pertanyaan yang udah 1.050.000 orang nanyain ke saya. Gimana Mas Ikrar ngilangin filler AE. Ada gamenya dan ada satu latihan yang lu wajib coba di rumah. Contoh ya. Ini gue kasih tau contoh, gue spill aja sampai ntar misalnya lu udah mulai mantep datengin gue, jadi lo tahu datengin gue itu untuk menyembuhkan bicara lo. Contoh ya, gue spill ya. Ini apa? Ini apa nih? Kalau gue nyuruh orang atau nyuruh peserta murid gue bilang, coba kamu ceritakan benda ini. Coba kamu ceritakan benda ini. Nah, kesalahan hakiki dan ultimate dari orang adalah menceritakan benda ini dimulai dengan kata-kata, ini adalah jam. Itu yang salah. Ulangi. Kalau Anda mau K3 kaya kosakata, bukan MKK, miskin kosakata, maka Anda harus belajar menceritakan sesuatu bukan definisinya. Ulangi ya, Anda harus mulai belajar menceritakan sesuatu bukan definisinya. Nih, gue contohin. Skenario pertama, lu pasti akan nggak bisa tahan bicara lebih dari 20 detik. Ini skenario yang salah. Lihat ya. Ini adalah sebuah jam. Jam ini namanya Michael Kors Limited Edition. Jam ini harganya 15 juta. Udah. Nah, udah kan? Paham nih ya? Karena lu mendefinisikan jam ini. Nah, sekarang gue kasih tau skenario yang keduanya. Biar lu nggak MKK atau miskin kosakata, biar teman-teman jadi kaya kosakata. Contoh ya latihannya ya. Banyak cinta terhubung karena waktu. Banyak perasaan-perasaan terlukai karena waktu. Banyak juga pribadi-pribadi yang terlupakan karena waktu. Jam tangan ini adalah simbol dari waktu. Ketika waktu bergerak maju, Anda tidak punya pilihan selain Anda menghargai waktu. Waktu tidak akan pernah kembali karena waktu meninggalkan kita. Waktu bisa merenggut semua cinta yang ada di antara kita, dan waktu bisa juga mempersatukan semua cinta yang ada di antara kita.
Sudahkah Anda menikmati waktu Anda? Tuh ilmunya. Jadi itu salah satu game untuk memaksa otak Anda berimajinasi, berkreasi, memvisualkan sesuatu yang nggak ada secara definisi. Itu ilmu pertamanya untuk ngilangin filler. Udah pada ngerti dong ya? Salah satu ilmu gratis yang saya spill hari ini, gimana agar caranya lu bisa bicara tanpa filler, agar Anda semua bisa branding dengan keren. Umumnya orang itu nggak bisa branding, kayak gue nih ngomong di depan lo nih nggak pakai teks, nggak pakai teleprom, nggak pakai bantuan apa-apa, gue just hanya bicara. Tapi karena gue udah melakukannya bertahun-tahun, karena gue nggak pernah nggak melakukannya, jadi gue sudah mempelajari imajinasi gue. Nah itu cara salah satunya, Kak. Kalau Anda masih branding Anda macet, itu bukan karena Anda bodoh atau Anda nggak punya keahliannya, bukan. Karena simpel Anda tidak pernah melatih bicara Anda. Coba kalau Anda lihat di semua sosial media dan video-video saya. Nggak pernah sekalipun saya men-stitch atau men-upload video orang. Nggak pernah. Bukannya saya nggak suka, enggak. Saya juga suka melihat video-video orang, tapi saya tidak akan pernah meng-upload di sosial media saya. Kenapa? Karena saya harus meng-upload video saya sendiri dengan omongan saya sendiri, dengan rekaman muka saya sendiri, dengan ekspresi tangan saya sendiri. Gunanya untuk apa semua itu? Gunanya untuk agar saya tetap, lidah saya tidak kaku. Dan yang paling keren adalah otak saya terus dipaksa untuk mengimajinasi agar seluruh kemampuan kosakata saya selalu kaya. Nah, jadi kalau teman-teman udah tahu ilmunya bicara, punyalah mentor. Contoh cerita nih, lucu nih. Tadi gue dijemput kan oleh sopir pribadinya yang hire gue di Bali hari ini. Gue dijemput namanya Kade. Kade tuh merhatiin, kok Mas Ikrar kalau lagi bicara kok saya dengernya enak ya gitu ya. Dia ngomong gitu dalam logat Balinya. Kade lo tahu anak kedua ya. Kalau Kade itu anak kedua ya. Terus gue bilang gini sama si Kade. Iya Kade, salah satu posisi dan profesi gue adalah gue suka berbagi ilmu bicara. Terus si Kade tuh nanya, Mas Ikrar tanya ya, Kade mau tanya ya, Mas Ikrar ini bisa ngomong seperti gini butuh berapa tahun? Disitulah gue harus hati-hati ngomongnya. Karena waktu gue mempelajari ilmu bicara ini tidak informasinya semasif sekarang. Informasinya tidak sederas sekarang. Jadi kalau gue udah bicara lebih dari 15 tahun dan gue lancar bicaranya, gue udah nggak ada lagi tuh namanya krisis percaya diri di depan banyak orang, dan gue bisa mengajari para eksekutif di perusahaan untuk bisa bicara dengan lantang, bisa bicara dengan lugas, karena gue punya jam terbang. Nah sekarang kalau pertanyaannya, kakak latihannya berapa tahun, belajarnya dari mana, ini gue mau spill sedikit nih. Di perusahaan keempat dan kelima, mereka mengirimkan gue ke luar negeri buat belajar bicara hampir sebulan. Pertanyaan gue adalah, lu nggak perlu ke luar negeri untuk mempelajari ilmu bicara dan presentasi sebulan, karena ada lagi orang Indonesia yang udah menguasainya dan ini bisa dipakai di semua negara. Pertanyaan gue adalah, hanya ada 3 orang nih, Kak, yang akhirnya bisa melakukan branding karena bicaranya lancar. Orang yang pertama, ketika dia habis belajar sama gue, orang ini akan beranggapan dia nggak bisa, berarti dia nggak bisa. Ulangi ya, jangan pernah ya mengirimkan sinyal yang salah ke otak kalian. Nggak boleh. Karena kalau lu belajar sama orang seperti gue yang udah menguasai ilmu bicara sampai nggak punya filler sama sekali, Anda harus mengatakan ke kepala Anda bisa melakukannya. Terus yang kedua nih yang parah, kebanyakan murid-murid kita. Yang kedua adalah mereka hanya mau melakukannya sesekali aja. Nggak ada orang terus jadi lancar bicara karena Anda melakukannya sekali. Nggak ada. Terus yang paling seru, yang paling susah dan yang akan jadi adalah orang yang ketiga. Yaitu orang yang sudah punya ilmu alias dia datang ke kelas saya. Terus yang kedua dia punya mentor yaitu saya. Terus dia melakukannya berulang kali. Itu Kak rahasianya. Jadi yang namanya bisa bicara itu nggak bisa Kak. Kakak nggak diajarin di kampus caranya bicara. Kakak nggak diajarin di dunia kerja caranya bicara. Enggak Kak. Enggak, hanya sedikit orang Indonesia yang bisa bicara tanpa filler.
hanya sedikit juga orang Indonesia yang menguasai bicara dengan penguasaan tingkat tinggi. Makanya di Bicara Itu Mudah, kalau kakak punya waktu, visit deh www.bicaraitummudah.com. Lihat di sana kelas-kelasnya Bicara Itu Mudah dan lihat gimana caranya kalau saya ngajar atau Kalila ngajar ke orang-orang yang butuh dan pengen bisa. Kami itu kalau ngajar orang agar orang bisa branding, kami ngajarnya hanya satu metodologinya, yaitu Anda maju di depan kami berdua ngomong. Kak, terdengar gampang loh, cuma disuruh maju doang ngomong. Tapi ketika saya memperhatikan Anda ngomong, 98% orang akan tercekat dan nggak punya lagi bahan untuk diomongin. Disitulah saya berbagi lagi caranya Anda untuk bisa terus-terusan bicara kayak nggak ada kosakata yang berhenti di dalamnya. Nah, di sini adalah ilmunya yang mau saya kasih tahu ke seluruh Indonesia. Kalau hari ini Anda sudah pernah berguru dengan saya, punya mentor, sudah ngerti ilmunya bicara, lalu Anda nggak pernah melakukannya, Anda nggak pernah buka kelas live streaming, Anda nggak pernah buka kelas berbagi, Anda nggak pernah ngonten, insya Allah percuma aja Anda belajar sama saya karena Anda nggak ngerti bahwa orang bisa itu karena dibiasakan. Jadi kalau teman-teman hari ini ngelihat saya bicara kagak ada jedanya, nggak ada fillernya, saya bisa ngomong apapun juga karena saya sudah melatih otak saya untuk bisa mengimajinasikan sesuatu sehingga bicara saya tanpa ada filler. Nah, jadi ngerti ya teman-teman ya, ini boleh ya sambil sebelum kita bubar kalau mau nanya lagi gimana caranya branding biar nggak macet, boleh lo tanya di kolom komentar nanti gue jawab. Sampai saat ini gue mau kasih tahu juga nih, gue udah ngajar sama Lila itu di berbagai daerah ya, di berbagai daerah ya. Jadi bottom line-nya sama. Nggak usah kalian yang di daerah itu nganggep kenapa sih aksen gue jelek. Nggak ada aksen yang jelek, nggak ada. Nggak apa-apa. Anda punya dialek, punya aksen, nggak apa-apa. Yang apa-apa adalah kalau Anda nggak ngerti ilmunya bicara. Jadi Anda nggak pernah bisa posting, nggak pernah bisa ngonten, nggak pernah bisa berbagi, nggak pernah berani bikin kelas, nggak pernah. Karena Anda nggak ngerti ilmunya bicara. Kalau sudah ngerti ilmunya bicara, baru Anda bisa tahu caranya. Nah, gitu ya. Ada lagi yang nanya? Boleh nanya, boleh. Kak, kenapa Kak kalau lagi ngobrol dari 1 jam suka lupa sama yang diomongin di awal, ganti topik nggak jelas. Nah gini Kak Regina, karena kakak belum ngerti yang namanya bicara itu ada strukturnya. Jadi kalau kita strukturnya tahu, yaitu gimana buka, gimana konten, gimana nutup, kakak nggak akan lupa. Saya bicara 8 jam ya, ulangin ya, 8 jam ya, 8 jam ya. Itu saya nggak lupa apa yang saya udah obrolin di jam pertama, di jam kedua, di jam ketiga. Karena saya menguasai strukturnya bicara. Suaranya nggak masuk. Hah? Serius loh, Mang Atas di ini masuk di TikTok. Serius loh, nggak masuk di Instagram. Di TikTok masuk sih suaranya. Ya kalau nggak masuk lo boleh lari ke TikTok ya. Atau lo boleh lari ke LinkedIn ya. Nah, jadi omongan di awal itu kalau Anda bukan tipe orang merah, nanti kuasai lagi tipe-tipe orang nih. Anda orang merah bukan, atau Anda orang biru, atau Anda orang hijau, atau Anda orang kuning. Kalau Anda adalah orang warna hijau, Anda nggak bisa ngomong itu bolak-balik, nggak bisa. Tapi kalau Anda orang merah kayak saya, Anda mau ngomong bolak-balik, Anda akan ingat. Itu perbedaannya, Kak. Jadi ilmu bicara itu banyak, Kak, yang harus dikuasai. Jadi bukan hanya melulu soal ilmunya. Ini ada lagi nih yang nanya. Besok Sabtu isi kelas dadakan di Jatim. Wah, experience meminimalisasi filler. Experience is experience. Filler nggak ada hubungannya dengan experience. Filler itu adalah Anda menjaga kata-kata Anda agar tidak ngeluarin apa itu, apa namanya, mungkin. Itu nggak ada kaitannya dengan experience. Yang saya mau kasih tahu bocoran tipis-tipisnya adalah kalau bicara itu pakai pace dan space. Pakai tek, tek, tek.
Jadi kalau Anda nih rekam nih nanti habis ikut acara saya nih rekam, terus habis rekam Anda puter lagi, gaya bicara saya udah kayak diajarin sama Mas Ikrar belum ya? Putus-putus atau terpatah-patah. Jadi kalau misalnya gaya bicara Anda masih ngebut, itu nanti Anda di depan audiens juga akan ngebut. Karena ngebut itu bagian dari grogi Anda, bagian dari nervous Anda. Paham nih ya? Jadi ngebut itu bagian dari nervous Anda. Nah, ini ada lagi yang nanya, gimana sih Kak Ikrar membangun komunikasi dengan forum agar cair dan tidak terkesan tegang? Lagi-lagi Kak, jam terbang Kak. Kakak bisa lihat seluruh video-video saya di Bicara Itu Mudah atau cuplikan-cuplikan saya ngajar. Kakak lihat ya, ada benang merahnya di sana bahwa dalam setiap sesi saya, dalam setiap saya berbagi ilmu, saya sharing, siapapun audiensnya, nggak ada tuh Kak suasana tegang. Saya mau kasih tahu contohnya nih. Kemarin di Palembang, kami baru berbagi di depan top eksekutifnya Pertamina. Ulangi ya, kami baru berbagi di depan top eksekutifnya Pertamina. Kurang dahsyat apa tuh forumnya? Seluruhnya adalah tier satunya Pertamina. Nah, karena kami sudah menguasai ilmu engagement, kami sudah menguasai bagaimana membuat audiens menjadi part of kita bicara. Jadi nggak ada sama sekali di sana ketegangan. Yang ada mereka cair tapi masuk ilmunya. Ulangi, bukan cair ketawa-tawa lu nggak masuk, tapi cair ilmunya masuk. Karena saya punya skillnya. Contoh nih, saya kasih tahu tipis-tipis ya. Skillnya contohnya nih ya. Bapak Ibu bisa tolong ulangi poin 1 yang saya omongin. Tuh, kalau Anda nggak punya keberanian dan kepercayaan diri untuk bisa membangun seperti ini dalam komunikasi dengan audiens, nggak akan pernah bisa, Kak. Nah, udah mulai seru ya. Udah mulai seru ya. Karena saya lagi nunggu undangan nanti malam buat makan malam di Bali. Jadi saya mau berbagi dulu sama teman-teman saya tersayang di seluruh Indonesia. Jadi teman-teman, kalau teman-teman udah mulai ngelihat gimana caranya saya bicara, ini saya lalui dengan investasi. Saya bisa bicara ini bukan nggak keluar modal, enggak. Jadi teman-teman harus komit ke diri sendiri. Saya mau kayak Mas Ikrar nih, bicaranya kok nggak ada putusnya, kosakatanya tuh nggak ada berhentinya, fillernya nggak ada. Terus matanya, tangannya, senyumnya, semuanya kok jadi satu. Kok saya nggak bisa ya? Nah, berarti Anda cek di www.bicaraitumudah.com, lalu Anda tanya di sana. Kalau nanti Anda gabungan sama teman-teman atau kantornya mau datengin saya, silahkan datengin saya. Datengin saya bukan biaya, ulangi ya. Datengin saya atau Bicara Itu Mudah atau kami di Bicara Itu Mudah bukan biaya. Datengin kami agar Anda bisa bicara lancar, agar Anda bisa branding, agar Anda bisa melakukan presentasi yang baik. Karena umumnya orang-orang yang nggak ngerti ilmu bicara, itu mereka ngumpet di balik presentasi dan slide-nya. Oke, gitu ya. Jadi sekian dulu nih yang gue mau sharing ke lo semua malam ini mengenai gimana caranya bicara, gimana caranya Anda bisa punya pengetahuan soal bicara. Sudah 38 menit, semoga hari ini gue menginspirasi lo semua agar Anda semua bisa jadi orang Indonesia yang bisa bicara. Langsung dari Renon, Denpasar, Bali, Ikrar, sharing dari Bicara Itu Mudah. Anda mau datangin kita, tinggal DM, kita datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.